Iya, ngomong aja. Jadi sehubungan dengan adanya satu kasus positif ya di Kabupaten Karo, dan itu sebenarnya warga kita, tapi dia sekarang sedang dirawat di rumah sakit swasta. Jadi di luar Kabupaten Karo. Kejadiannya memang kita si orang tersebut ya, inisialnya wanita, jenis kelaminnya wanita, dia berumur 59. Inisialnya S ya, jadi S namanya. Dia itu baru pulang dari Surabaya tanggal 20 kemarin. Nah, tetapi dia tidak melapor, tidak tahu arahan atau bagaimana. Dia tidak melapor ke Kepling maupun ke bidan desa ataupun ke puskesmas. Dan menurut lapornya mereka tuh isolasi mandiri. Nah, setelah dalam perjalanan isolasi mandiri tanggal 30 dia mulai merasa demam, lalu tanggal 31 masuk ke rumah sakit swasta yang ada di Medan. Nah, kemudian itu tetap tidak diberitahukan ke kita bahwa kita punya warga yang sekarang sedang dalam PDP di sana, itu istilahnya PDP. Kemarin dilakukan swab dan positif, kita baru lihat. Jadi begitu lihat kita langsung konfirmasi ke bagian data di Provinsi Sumatera Utara. Kami bilang ini pasien mana? Karena kami tidak ada pasien kami yang sakit, kami bilang. Ternyata mereka pun baru lihat, ternyata itu datangnya dari salah satu rumah sakit swasta. Kemudian kita telepon rumah sakit swasta dan dibenarkan. Ya, ada, kita langsung dapat nama, langsung dapat nomor kontak personnya, dan langsung kita telepon, dan malam itu langsung ke rumahnya ada petugas kita dan dari pemerintahan kecamatan. Nah, tadi pagi jadi kita sudah dapat, dan tadi pagi kita melakukan protokol kesehatannya secara protokol kesehatan, bahwa orang yang kontak eratnya terlebih dahulu itu kita datengin. Kemudian tadi kita lakukan rapid juga ya, masih rapid pertama, kita harus lakukan 2 kali ya, tapi di rapid pertama tadi mungkin hasilnya semua negatif ya, tapi kita harus menunggu lagi, dan selama menunggu ini kita harapkan mereka tetap mengisolasi diri ya, dan kalau ada keluar itu akan dipantau oleh puskesmas kami, dan kita sudah mencari orang-orang yang kontak dengan mereka. Sampai tadi sudah ada 24 orang ya, 24 orang, dan itu tersebar di mana-mana. Jadi kita sekarang melalui puskesmas dan kepala desa agar menyampaikan ke masyarakat siapa yang pergi ke tempat tersebut agar melaporkan diri. Jadi mungkin ini saya himbau juga melaporkan diri ke bidan desa kami atau boleh ke kepala desa dan melakukan isolasi mandiri. Nah, ini tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan, dan kondisi si ibu tadi saya video call sehat ya, dan tidak sesak lagi ya. Kita harapkan dalam beberapa hari ini mungkin menjadi lebih baik. Dan ini tadi keluarganya ini semua tadi kooperatif, cukup kooperatif ya, dan mereka sudah menyadari, walaupun saya tadi sedikit agak kesel, agak marah ya, karena dia tidak membahayakan orang lain ya, tapi mereka mungkin sudah menyadarinya ya, dan kita harapkan bahwa sampai nanti kita melakukan rapid yang terakhir mereka tetap masih berada di lokasi. Nah, sekarang mereka sudah kembali ke rumah, dan kita harapkan mereka itu memang tidak kumpul dengan orang lain. Dan kita juga menghimbau tokonya jangan dulu, kecuali ada orang lain yang menjaga. Nah, semua petugasnya yang kerja sama mereka juga tadi sudah kita data, ada yang tadi sudah ke rumah sakit. Tapi seperti biasa kita tidak akan mengeluarkan bahwa dia sehat atau apa. Tetap kita menunggu sampai 14 hari kontak terakhir dengan keluarga ini. Apakah itu dengan si bapak, apakah itu dengan anaknya tadi itu. Jadi itulah himbauan kita masyarakat, karena mungkin kami tidak bisa mendapatkan semua. Jika ada yang merasa ya, yang merasa kontak dengan keluarga yang menjual spare part Honda itu ya, itu mungkin silahkan melapor ke desa. Dan jadi kepada perawat ini apa sudah dilengkapi nanti untuk mereka memeriksa pasien yang ini, Bu? Gini Pak, kita itu sebenarnya ada banyak cara untuk kita melakukan pemantauan ya. Jadi ada banyak cara, kita bilang kan. Jadi dia itu ada itu namanya itu level memakai masker ini. Yang kita pakai ini, kalau saya pakai ini sedikit lagi saya sudah level 2. Jadi kalau level 1 itu sebenarnya pakai masker biasa saja boleh. Pakai kain sudah cukup. Nah, tetapi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sama mereka. Harus pakai sarung tangan. Itu sudah cukup untuk petugas medis. Itu saja bedanya Bapak dengan petugas kami. Kalau di level 1.